Kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan sore hari menjelang berbuka kali ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menambah pundi-pundi amal saleh kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita, untuk mengadakan majelis ilmu yang kita membahas buku Sehari di Kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini adalah terjemahan dari kitab Yaumun fi Baitir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan yang baik bagi kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita yang semoga istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, yang saya doakan semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita akan membahas sebuah judul yang ada di dalam kitab aslinya, diberi judul Dakhila Baitir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Dakhilal Bait, di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mencoba melihat apa saja yang ada di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil contoh dan teladan dari rumah yang mulia tersebut. Rumah yang dibangun di atas ketakwaan, keimanan dan kerendah hatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah pernah kita singgung pada beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah rumah yang megah dan mewah, bukanlah rumah yang besar seperti istana, bukan. Rumah Rasulullah adalah rumah yang kecil, rumah yang sempit. Sampai-sampai diceritakan Al-Hasan ketika mengunjungi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau masuk ke dalam rumah Rasulullah, beliau mengangkat kedua tangannya, ternyata kedua tangannya menyentuh langit-langit rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saking sederhananya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai langit-langit rumahnya ini bisa disentuh dengan tangan. Kemudian juga kamar Rasulullah bukanlah kamar yang luas, ya, 10 kali 10 misalnya, atau lebih luas dari itu, bukan. Kamar Rasulullah itu sempit, ya, saking sempitnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika Rasulullah mengerjakan sholat malam, dan Aisyah itu berada di atas atau berada di depan tempat sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat. Aisyah ini sedang tidur dan kaki Aisyah berada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah akan sujud, maka tangan Rasulullah menyentuh kakinya Aisyah, kemudian Aisyah ini menarik kedua kakinya. Ya, karena apa? Tadinya selonjor, kemudian Rasulullah mau sujud nggak bisa mengenai kaki, maka ketika Rasulullah menyentuh kaki Aisyah, Aisyah akan menarik kedua kakinya sebagai pertanda Rasulullah itu akan mengerjakan sujud. Ketika Rasulullah bangun dari sujud untuk mengerjakan rakaat berikutnya, barulah Aisyah ini menjulurkan kedua kakinya kembali. Ya, hadis tentang hal ini
diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mulai masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari kesederhanaan dan kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk, maka di dalam rumah Rasulullah kita akan dapati dinding rumahnya ini bersih. Tidak ada hiasan apapun. Tidak ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya, jadi kita boleh sebetulnya menghias dinding rumah kita dengan hiasan dinding boleh. Yang penting tidak terdapat gambar makhluk yang bernyawa, baik gambar manusia ataupun gambar hewan. Ini yang terlarang. Baik dengan lukisan tangan ataupun dengan foto. Ya, misalnya kan mungkin ada lukisan-lukisan harimau, atau lukisan mungkin kuda sedang berpacu, atau lukisan wajah pemilik rumah, atau mungkin foto-foto ya dipajang, foto-foto anggota keluarga dari anak yang pertama, anak yang kedua, ketika anaknya wisuda, ketika anaknya misalnya piknik kemana, ketika orang tuanya misalnya berkunjung kemana. Ini tidak boleh ya, karena memuat gambar atau foto makhluk yang bernyawa. Kita diperbolehkan menghiasi dinding rumah kita dengan selain itu ya, dengan gambar-gambar pemandangan, baik itu gambar lukisan tangan ataupun foto, nggak masalah, atau mungkin bunga ya dan lain sebagainya. Intinya jangan gambar makhluk yang bernyawa. Kenapa seperti itu? Karena malaikat rahmat, malaikat kasih sayang itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah tersebut ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Begitu juga dengan patung, misalnya ada patung manusia, patung hewan. Ini malaikat juga tidak akan masuk. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah tersebut ada anjing. Kalbun. Kalbun itu apa? Anjing. Dan juga tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambarnya. Maksudnya gambar makhluk bernyawa. Karena diperjelas dengan hadis yang lainnya, ketika malaikat Jibril itu sudah berjanji kepada Rasul untuk bertemu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika ditunggu-tunggu, Jibril ini tidak masuk ke dalam rumah, tidak mau masuk. Sudah datang tapi di luar rumah. Tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika ditanyakan sebab malaikat Jibril tidak mau masuk, ya. Jadi semua malaikat Jibril, malaikat rahmat ini tidak mau masuk. Ketika ditanyakan alasannya kenapa, maka Jibril menjawab, di dalam rumahmu itu ada anjing kecil di bawah kolong. Ketika ditanyakan kepada Aisyah, loh ini anjing dari mana? Aisyah mengatakan tidak tahu, mungkin dia masuk tidak tahu masuk ke sini. Pokoknya ya namanya hewan kan ya, kadang asal masuk aja. Maka setelah diusir, digusah gitu ya, diusir keluar, anjing ini keluar. Dan juga ada tirai di dalam rumah Rasulullah yang itu gambar patung, dan Jibril memerintahkan agar tirai itu dipotong ya kepalanya, patung itu dipotong kepalanya, tirai itu dijadikan sarung bantal ya, sarung bantal. Setelah dipotong kepalanya patung tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar-gambar makhluk bernyawanya dan juga ada anjingnya. Dan tidak patutlah rumah seorang muslim yang beriman kepada Allah mengharapkan pahala
dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebahagiaan hidup di akhirat, dia memelihara anjing di dalam rumahnya. Ya, ini anjing sengaja tidak masuk saja pada zaman Rasul ini, masuk ke dalam rumahnya, malaikat gak mau masuk, apalagi kalau sengaja dipelihara, sengaja dipelihara. Nah, ini tentu malaikat tidak akan masuk juga. Ya, seorang yang beriman harus tunduk kepada aturan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat dinding rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersih dari gambar-gambar makhluk yang bernyawa, maka kita arahkan pandangan mata kita ke perabot rumah yang biasa dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Diriwayatkan dari Sabit, ia berkata, Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, memperlihatkan kepada kami sebuah gelas yang terbuat dari kayu. Jadi gelasnya Rasul itu terbuat dari kayu, ya, dan ini bukanlah sesuatu yang harus diikuti, gelas kita harus sama terbuat dari kayu, bukan. Ini adalah adat, kebiasaan saja. Apa yang berlaku umumnya pada masyarakat pada waktu itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu gelas terbuat dari kayu, dan itu adalah gelas yang sangat sederhana sekali. Anas bin Malik memperlihatkan kepada kami sebuah gelas yang terbuat dari kayu yang tebal, yang disepuh dengan besi, ya, dilapisi dengan besi. Kemudian Anas bin Malik ini berkata, wahai Sabit, inilah gelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saking sederhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan di dalam hadis yang lain bahwa ketika gelas Rasulullah, gagangnya, gagang itu apa? Cantelane gitu ya, cekelane. Ketika gagang gelas Rasulullah itu patah, masih ditambal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena cuma gagangnya saja yang patah, masih bisa dipakai. Ini menunjukkan kesederhanaan dan kezuhudan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan gelas pecah sedikit saja, maka sudah dibuang, ya. Padahal gelas itu mungkin mahal, bagus, tapi karena udah pecah ya udahlah buang aja. Padahal mungkin pecahnya ya hanya gagangnya saja, untuk tempat minum masih bisa. Rasulullah tidak. Rasulullah berusaha untuk memanfaatkannya, tidak membuangnya, ditambal dengan tambalan dari perak, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab hadis beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya selain gelas, tadi kan gelas, ya, di antara perabot rumah Rasulullah adalah apa? Gelas. Kita sedang berusaha untuk kembali menyelami zaman ketika Rasulullah masih hidup, ya. Kalau sekarang ya rumah Rasulullah sudah apa? Sudah dipugar kan? Sudah termasuk atau dipagari, terpisah dari Masjid Nabawi, ya. Kalau ini kan kita berusaha kembali ke zaman ketika Rasulullah masih hidup. Perabot rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya selain gelas adalah tempat tidur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apakah tempat tidur yang biasa dipakai oleh beliau? Ternyata tempat tidur beliau bukanlah ranjang yang terbuat dari emas seperti ranjang-ranjang para raja, para bangsawan, para pemimpin, para panglima perang, bukan. Ranjang beliau terbuat dari kulit yang diisi dengan sabut. Sabut itu apa? Ya, kalau di sana ya mungkin sabut yang terbuat dari pangkal-pangkal pohon kurma, ya. Kalau sabut di kita kan leaf, itu ya bahasa Arab dari sabut itu leafun, ya. Kalau kita terbuat biasanya sabut dari sabut kelapa itu kan. Kalau ini
dari sabut ya, mungkin dari pohon kurma ya, yang ada di sana kan seperti itu. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adam wa hashwuhu min lifin. Tempat tidur Rasulullah itu terbuat dari kulit dan isinya itu terbuat dari sabut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur bukan di atas tempat tidur yang tadi terbuat dari kulit. Ini lebih enak karena ada isinya kan, dari sabut, agak empuk. Kadang Rasulullah itu tidur di atas tikar yang terbuat dari dedaunan, yang kalau bangun dedaunan itu membekas di kulit tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pada suatu hari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu itu mendatangi Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sedang tidur di atas tikar. Kemudian ketika bangun, Umar ini melihat bekas tikar itu di kulit tubuh Rasulullah. Maka Umar ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda mau memakai permadani yang lebih empuk, lebih tebal, niscaya Anda tidak akan, kulitnya ini tidak akan ada bekasnya dari tikar yang terbuat dari dedaunan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan aku dengan dunia adalah ibarat seorang musafir yang berteduh di siang yang sangat panas, berteduh sebentar di bawah pohon yang rindang. Ketika sudah hilang rasa capeknya, hilang panasnya, maka aku akan kembali melanjutkan perjalanan. Inilah zuhudnya dan sederhananya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara apa yang ada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sandal beliau. Sandal beliau yang terbuat dari kulit, sandal jepit biasa. Ya, sandal jepit. Kenapa jepit? Karena ada tali, ya ada talinya dua. Sama seperti sandal jepit kita itu. Ya, sandal swallow, sandal mungkin yang terbuat dari kulit, mungkin dari apa ya, Homipet atau yang lainnya lah, merek-merek yang lain. Sandal Rasulullah ini juga jepit biasa, bukanlah selop yang terbuat dari emas seperti sandalnya para raja, bukan. Sandal Rasulullah adalah jepit biasa yang terbuat dari kulit, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, anna na'lain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana lahuma qibalani. Sandal Rasulullah ini jepit biasa memiliki dua tali pengikat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak berlebihan dalam masalah makanan. Ya, tidak berlebihan dalam masalah makanan. Rasulullah sebagai pemimpin umat, sebagai nabi dan utusan Allah, sebagai panglima perang, ini beliau tidaklah menimbun makanan untuk sekian hari, sekian minggu atau sekian bulan, tidak. Apa yang cukup untuk hari itu Rasulullah, ya apa yang cukup untuk hari itu, itulah yang ada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Rasulullah ini pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar rizki untuk keluarganya hanya sekedar makanan pokok saja, bukan harta yang melimpah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rezekinya keluarga Muhammad ini sekedar bahan makanan pokok. Jadi tidak sampai kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, tidak.
hanya kebutuhan pokok saja, dan ini berupa makanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kebahagiaan itu sebetulnya sederhana sekali, tidak muluk-muluk, ya. Bahagia itu sederhana sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Mohon maaf, bukan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tetapi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi menjelaskan bahwasanya bahagia itu sederhana. Barang siapa yang bangun di waktu pagi dalam keadaan sehat jasmaninya. Jadi kalau badan kita sehat ketika bangun pagi, ini nikmat yang besar. Karena berapa banyak orang yang bangun pagi tiba-tiba terkena penyakit, badannya pegel-pegel misalnya, sakit, atau bahkan ada juga orang yang tidur gak bisa bangun-bangun, alias apa? Kematian telah menjemputnya. Kita bisa bangun dalam keadaan sehat, bisa bangun saja itu kenikmatan. Bangun dalam keadaan sehat, kenikmatan di atas kenikmatan. Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat jasmaninya, badannya, kemudian dalam keadaan aman, tidak ada rasa takut, tidak dalam suasana perang, tidak dalam suasana wabah, ya, karena wabah ini juga termasuk musibah. Kita mau keluar takut, ya, khawatir apa? Tertular karena berinteraksi dengan orang lain. Maka kita baru merasakan nikmatnya hidup aman, nikmatnya hidup tanpa wabah ketika sudah ada wabah, ketika keamanan dicabut, ya, dicabut sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman, sehat jasmaninya, indahu qutu yaumihi, punya makanan pokok untuk hari itu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing untuk memikirkan 7 hari ke depan, 1 bulan ke depan. Apa yang ada pada hari itu, bersyukurlah. Kalau kita punya lebih, berbagilah. Ya, kalau kita punya lebih, berbagilah. Kalau kita punya ada yang cukup, hanya cukup untuk keluarga kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan cukup makanan pada hari itu, disampaikan oleh para ulama bahwasanya seorang muslim alla yahmil hammal mustaqbal. Seorang muslim itu tidak boleh merisaukan masa depan, itu nggak boleh. Galau dan risau terhadap urusan besok hari mau makan apa, nanti bayar SPP bagaimana, terus misalnya beli bensin bagaimana, tidak perlu risau seperti itu. Ya, serahkan semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menempuh ikhtiar, usaha-usaha untuk mendapatkan rezeki, berikhtiar, berusaha, bekerja, menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bangun pada hari dalam pagi, barang siapa yang bangun pada pagi hari dalam keadaan aman, sehat jasmaninya, punya makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia itu sederhana. Kadang kitalah yang membuat hidup ini menjadi susah. Itulah diantara gambaran apa yang ada di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meliputi dindingnya yang bersih dari gambar-gambar makhluk bernyawa, ya, bersih dari gambar manusia dan hewan. Kemudian juga perabotan rumahnya, gelas yang terbuat dari kayu, yang jika dia patah
gagangnya ditambal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tempat tidurnya itu sederhana, terbuat dari kulit, diisi dari sabut. Kadang beliau juga menggunakan tikar yang terbuat dari dedaunan. Kemudian juga sandal beliau adalah sandal jepit biasa yang terbuat dari kulit yang punya 2 tali pengikat. Dan makanan yang ada di meja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makanan yang hanya cukup untuk hari itu saja, tidak menimbun untuk seminggu ke depan, untuk 1 bulan dan lain sebagainya. Dan sebagai penutup akan kita sampaikan, akan kita dengarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang menggambarkan betapa sederhananya dan bersahajanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman." Rasulullah ketika meninggal dunia tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Dinar itu apa? Mata uang yang terbuat dari emas. Dirham itu apa? Mata uang yang terbuat dari perak. Rasulullah tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Wala syatan wala ba'iran, tidak meninggalkan seekor kambing pun, tidak meninggalkan seekor unta pun juga. Jadi enggak kambing, enggak onta. Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa. Wala ausa bi syai'in, juga tidak memberikan wasiat, ya, harta warisan tidak ada yang diwariskan. Yang diwariskan oleh Rasulullah dan seluruh nabi adalah ilmu. Yang diwariskan adalah petunjuk, hidayah, agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi kaum muslimin semuanya. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi langkah-langkah kita, menerima amal ibadah kita hari ini yang sudah dan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.